Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Kepada para siswa-siswi SMK Permata Bangsa, khususnya siswa-siswi kelas 10 yang saat ini sedang mengikuti kegiatan MPLS, semoga semuanya, kalian semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga keluarganya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan perkenalkan, saya adalah Bapak Muhammad Ilham, yang mana selaku guru pendidikan agama Islam, juga guru bahasa Arab, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau sharing tentang materi pendidikan karakter, atau yang bisa saya bahasakan dengan kalimat yang lain, yaitu materi tentang adab atau akhlak, dalam kaitannya adab dan akhlak dalam belajar, adab dan akhlak dalam dunia pendidikan khususnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan. Kenapa? Karena materi ini, pendidikan karakter, khususnya tentang adab seorang siswa, adab seorang siswi, adab seorang santri, atau adab seorang penuntut ilmu, sangat penting untuk kalian dapatkan dan kalian amalkan untuk bisa kalian itu mendapatkan nanti ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat gitu. Sangat penting sekali materi ini disampaikan, karena dalam ada satu kitab karangannya Syekh Zarnuji namanya, karangan beliau dalam kitab Ta'limu Ta'lim, yang mana kitab ini sangat masyhur ya, dipelajari di pesantren-pesantren, di pondok-pondok pesantren, supaya bisa diamalkan oleh para santri dalam belajar, dalam ngaji, untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Dikatakan dalam kitabnya, beliau berkata, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi." Ketahuilah, sesungguhnya penuntut ilmu, bi anna talibal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu itu la yanalul ilma, enggak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bih, dan juga enggak bakal bermanfaat ilmunya, la yantafi'u illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan mengagungkan, hormat, takzim kepada ilmu dan juga kepada ahli ilmu. Nah, siapa di sini yang dimaksud dengan ahli ilmu? Yang dimaksud dengan ahli ilmu adalah guru. Jadi seorang santri, seorang siswa, seorang siswi nggak akan mendapatkan ilmu, nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan hormat, takzim, mahabbah kepada gurunya. Jadi percuma ada siswa atau ada siswi di sekolah, dia pinter, dia cerdas, tapi dia nggak takzim sama gurunya, dia nggak hormat sama gurunya. Iya, kalau misalnya dia punya ilmunya, dia katakanlah juara di kelasnya, tapi ilmunya itu hanya sebatas ada pada pikirannya, hanya sebatas ada pada otaknya, nggak nyampe sampai dalam hatinya. Dan ilmunya juga, kalau misalnya ini siswa atau siswi ini nggak takzim sama gurunya, nggak hormat sama gurunya, atau bahkan na'udzubillah min zalik, dia nggak mendapatkan ridho dari gurunya ketika dia udah lulus, maka sia-sia, ilmunya sia-sia. Sepintar apapun dia, tapi kalau nggak dapat ridho dari gurunya, ridho daripada ustadz-ustadznya kalau di pesantren, maka percuma ilmunya, nggak berkah dan juga nggak bermanfaat. Tapi kalau ada misalnya siswa atau siswi atau santri, ya, dia biasa-biasa aja di sekolahnya, dia biasa-biasa aja di pesantrennya, ilmunya bisa dikatakan standar lah gitu ya, tapi dia hormat sama gurunya, dia takzim sama guru, dia hormat, dia nurut sama gurunya, sampai ketika
anak ini yang tadi keilmuannya atau kecerdasannya standar sampai mendapatkan ridho dari gurunya ketika dia lulus, gurunya, saya udah ridho sama kamu, semoga kamu dapat ilmu yang berkah dan manfaat, maka insya Allah walaupun yang tadi dia itu nggak cerdas-cerdas banget, walaupun dia standar-standar aja, tapi kalau dia mendapatkan ridho dari gurunya karena dia itu takzim, karena dia itu mahabbah, karena dia itu hormat sama gurunya, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, dan juga mendapatkan dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah itu ada pada orang tua. Nah, orang tua seorang siswa, seorang siswi, orang tuanya seorang santri itu di sekolah, itu guru yang ada di sekolah, itu guru yang ada di pesantren. Makanya kalau guru udah ridho, insya Allah Allah juga bakal ridho, Allah pasti bakal ridho, dan nanti jalan untuk kedepannya ketika udah lulus diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Nah, maka dari itu penting materi ini saya sampaikan sebagai pendidikan karakter buat kalian. Kenapa? Karena saya pengen para siswa, para siswi yang ada di SMK Permata Bangsa mempunyai karakter-karakter seorang siswa, seorang siswi yang adabnya tinggi, yang takzimnya sama gurunya itu tinggi, mahabbah sama gurunya itu tinggi, sangat hormat sama gurunya, nggak ngelunjak, nggak songong sama gurunya, sehingga kalau misalnya nauzubillah min zalik ada siswa-siswi yang songong sama gurunya, maka bisa dipastikan kalau dia nggak bertaubat, kalau nggak dia tidak minta maaf, bakal sengsara nanti ketika lulus dari sekolah atau dari pesantren misalnya gitu. Nah, apa aja adab atau akhlak seorang siswa, seorang siswi ketika berada sama gurunya, ketika ketemu sama gurunya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah musafahah, ya. Apa itu musafahah? Musafahah itu adalah cium tangan, ya. Cium tangan gurunya. Wabil khusus guru yang sejenis, ya. Maksudnya guru yang semahram dengan kalian, murid laki-laki dengan guru laki-laki, murid perempuan dengan murid perempuan. Ketemu jangan cuek aja, jangan acuh tak acuh, jangan diem aja. Ketemu sama gurunya lewat-lewat aja, nggak boleh begitu, ya. Yang harus dilakukan seorang murid, seorang siswa ketika ketemu sama gurunya, cium tangan. Assalamualaikum Pak, atau Assalamualaikum Bu, gitu ya. Minta buat cium tangan sama gurunya. Ciumnya juga harus benar gitu. Bukan jangan ditaruh di jidat, ditaruh di pipi gitu ya. Atau bahkan nggak kena sama sekali. Itu bukan yang kayak begitu. Yang benar adalah dicium tangannya, dihirup itu tangannya gitu ya. Rasakan bagaimana keberkahan seorang guru nanti akan mengalir pada dalam diri siswa tersebut gitu. Dan dalam hadis juga dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika ada orang yang sedang bersalaman gitu ya, yang sedang bermusafahah gitu ya, ghufira lahuma hatta yatafarraqa, itu diampuni dosanya untuk keduanya bagi yang salaman sampai dia nanti berpisah. Jadi itu yang pertama, seorang murid, seorang siswa, seorang siswi itu ketika bertemu dengan gurunya, salah satu sikapnya adalah cium tangan gurunya, ucapin salam, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, cium tangan sama gurunya. Yang kedua adalah ketika ketemu sama guru dan kita maksudnya kalian sebagai murid sedang berkomunikasi dengan guru, jangan sampai intonasi suara kalian itu melebihi intonasi gurunya. Jangan sampai suara kalian itu lebih besar daripada suara gurunya. Contoh misalnya ada seorang murid ketemu sama gurunya gitu. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Gurunya nanya, "Bagaimana Andi kabarnya?" gitu ya. Ngomongnya enak pelan-pelan. Tapi muridnya ngomongnya kenceng gitu ya. "Baik Bu," begitu. "Baik Pak." Itu nggak boleh kayak begitu, ya. Harus intonasinya dengan intonasi yang penuh dengan hormat sama guru, penuh dengan takzim, jawab penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kesopanan. Harus sopan ngomongnya. "Baik Pak, Alhamdulillah." Baik-baik gitu. Dijaga adab kita ketika berkomunikasi dengan seorang guru gitu. Jangan sampai suaranya lebih keras, suaranya lebih kenceng, bahkan sampai bikin sakit hati gurunya. Jangan sampai.
Kadang kan ada siswa gitu, karena sudah akrab sama muridnya, ngomongnya itu kemana-mana gitu, ngomongnya itu melampaui batas, ngomong yang macam-macam sampai gurunya itu sakit hati. Nah itu jangan sampai bikin guru sakit hati. Kenapa? Kalau udah guru sakit hati, guru udah nggak ridho sama murid tersebut gitu, maka sepintar apapun itu murid, walaupun udah lulus, nggak bakal berkah manfaat ilmunya, apalagi khususnya ilmu agama gitu ya. Jadi kedua adalah jangan sampai kita intonasi atau suara kita ketika berkomunikasi dengan guru itu lebih besar, lebih kencang daripada suara gurunya. Itu. Yang selanjutnya, yang ketiga ya, adab seorang siswa, seorang siswi ketika bertemu atau berhadapan dengan seorang guru, yaitu ketika bertemu antara murid dan guru begitu ya. Misalnya ketemu di sebuah lorong, di sebuah jalan di sekolah begitu ya. Maka jangan sampai seorang murid itu lewat di depannya, lewat di depan gurunya, atau bahkan lewatnya itu cuek-cuek aja gitu, acuh tak acuh, nggak boleh. Kita nggak boleh ngelewatin guru, kita nggak boleh lewat di depan guru, kecuali udah permisi pak, atau udah cium tangan semua, assalamualaikum, permisi pak mau lewat gitu. Nggak boleh itu kita main nyelonong-nyelonong aja gitu lewat depan guru. Apalagi ketika guru lagi jalan ada di depan, kalian ada di belakang nih, itu nggak boleh tuh kita ngeduluin tuh, misi pak, nggak boleh begitu ya. Harus dijaga, harus ada di belakang guru sampai guru nyampe di tempat tujuan, baru kita boleh lewat. Atau kalau memang urgent atau memang itu harus kalian lagi buru-buru, izin dulu pak, misi ya saya duluan, silahkan boleh duluan. Tuh itu juga termasuk adab ya. Selanjutnya yang keempat, adab seorang murid kepada gurunya adalah seorang murid itu nggak boleh, dalam kitab Ta'limut Ta'lim dikatakan duduk di tempat duduknya seorang guru, itu nggak boleh ya. Di kelas nih, biasanya di kelas itu kan ada bangku khusus guru di depan, ada satu bangku, ada satu meja, itu sebenarnya murid nggak boleh duduk di situ, nggak boleh. Kenapa? Karena itu kursi dan mejanya itu khusus buat guru, bukan buat murid, bukan buat santri. Nggak boleh kita ngedudukin tempat duduknya guru, itu nggak boleh, nggak sopan ya, karena itu khusus buat gurunya ya. Jangan sampai ya, karena makin kesini adabnya sepertinya adab seorang siswa, seorang siswi makin berkurangnya, sehingga banyak yang seorang siswa-siswi itu duduk di kursinya guru, bahkan sampai kakinya naik gitu kan ya. Nah itu jangan sampai kayak begitu. Kalau kalian melihat nanti kakak-kakak kalian ada yang begitu, jangan diikutin ya. Itu salah satu adab seorang murid terhadap gurunya. Masih banyak lagi adab atau sopan santun atau tata krama seorang murid terhadap gurunya. Masih banyak ya, tidak bisa saya sampaikan semuanya pada kesempatan kali ini. Yang penting tadi yang sudah saya sampaikan dipahami, dipelajari, dan yang harus kalian lakukan adalah diamalkan. Nanti kalau kita udah sekolahnya sekolah yang tatap muka gitu ya, ketika kalian masuk ke sekolah tatap muka, diamalin tuh tadi yang apa aja yang udah saya sampaikan. Khususnya pokoknya sopan santun, takzim, rasa hormat seorang murid terhadap gurunya gitu, dijaga adabnya. Supaya apa? Supaya kalian nanti ketika lulus dari SMK Permata Bangsa bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridho dari gurunya, dapat doa dari gurunya, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian akan mendapatkan masa depan yang cerah, akan mendapatkan masa depan yang sukses baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Jadi itu yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS, walaupun dalam keadaan masa pandemi harus tetap semangat, harus tetap penuh dengan keikhlasan mengikuti kegiatannya. Semoga kalian sehat walafiat, semoga kita semua dilindungi dari segala macam wabah dan penyakit, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.